Pernah nggak sih Anda ngerasa ada merek yang kayaknya ngerti banget sama Anda? Tapi di sisi lain, banyak juga yang rasanya salah sasaran. Nah, di sini kita bakal bongkar buku panduan rahasia di balik strategi merek-merek paling sukses di dunia. Oke, dalam beberapa menit ke depan kita bakal kupas tuntas 5 langkah krusial. Mulai dari gimana sih caranya nemuin pelanggan yang pas, terus gimana caranya biar beda dari yang lain, lalu menciptakan penawaran yang susah ditolak, memastikan barangnya sampai, dan yang terakhir, gimana caranya cerita merek Anda didengerin sama dunia. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, langkah pertama. Ini kedengarannya simpel banget ya, tapi justru disinilah banyak banget bisnis yang gagal. Kenapa? Karena mereka nggak bener-bener tahu lagi ngomong sama siapa. Jadi kuncinya apa dong? Gini, jangan lagi lihat pasar itu kayak satu lautan besar yang isinya campur aduk. Anggap aja pasar itu kayak kumpulan danau-danau kecil. Nah, tiap danau ini punya penghuni yang unik, dengan kemauan yang beda-beda juga. Pemasaran yang jago itu ibaratnya pakai senapan sniper, bukan senapan shotgun yang nyebar kemana-mana. Jadi daripada teriak-teriak ke semua orang dan berharap ada yang dengar, mending kita bisikin langsung ke telinga orang yang tepat. Nah, proses inilah yang kita sebut segmentasi. Nah, para pemasar ini biasanya motong-motong pasar pakai 4 cara utama. Pertama, berdasarkan di mana orang tinggal. Kedua, siapa mereka, umurnya, jenis kelaminnya, pendapatannya. Ketiga, gimana cara mereka berpikir dan apa yang mereka rasain. Dan terakhir, apa yang benar-benar mereka lakuin. Lewat cara inilah mereka bisa memetakan dan akhirnya nemuin pelanggan ideal. Tapi, tunggu dulu. Nemuin siapa pelanggan Anda itu baru langkah awal loh. Disinilah kerjaan detektif yang sesungguhnya dimulai, yaitu nyari tahu apa sih yang sebenarnya mereka mau, dan ini seringkali beda banget sama apa yang mereka bilang. Nah, ini dia intinya. Kalau Anda cuma jualan mobil murah, Anda kehilangan kesempatan besar. Pemenangnya itu bukan yang jual mobil murah, tapi yang bisa ngejual perasaan cerdas dan bangga karena udah berhasil dapat penawaran terbaik. Beda kan? Oke, jadi sekarang Anda udah tahu siapa audiensnya dan apa mau mereka yang paling dalam. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya meyakinkan mereka kalau Anda, di antara seabrek pilihan lain, adalah jawaban yang mereka cari? Jawabannya, Anda harus mengklaim sepetak lahan di dalam pikiran pelanggan Anda. Sebuah ide atau sebuah konsep yang begitu nempel sama merek Anda sampai-sampai nggak ada orang lain yang bisa ngambil. Nah, proses ini namanya positioning. Bayangin aja ini kayak perang rebutan properti di dalam otak orang. Dan buat menangin perang ini, Anda butuh 2 senjata andalan. Gini deh gampangnya. Poin persamaan atau points of parity itu ibarat tiket masuk Anda. Hal-hal standar yang emang harus ada. Tapi, poin perbedaan atau points of difference, nah inilah yang bikin Anda jadi juara di permainan itu. Contoh paling gampangnya, Volvo. Kalau dengar Volvo, apa yang kepikiran? Keamanan kan? Itu poin perbedaannya yang legendaris. Tapi mereka juga ngasih poin persamaan. Mobilnya tetap kencang, desainnya oke, nyaman. Jadi Anda tahu Anda beli mobil yang hebat, bukan cuma sekedar tank berjalan yang aman. Oke, janji di kepala pelanggan itu penting banget, kuat malahan. Tapi janji itu nggak ada artinya kalau nggak ada buktinya. Sesuatu yang nyata, yang bisa mereka pegang dan rasain. Ya, apalagi kalau bukan produk Anda. Produk yang hebat itu kayak bawang merah berlapis-lapis. Di paling dalam ada manfaat intinya, masalah apa yang dia selesaikan. Terus ada lapisan-lapisan berikutnya, sampai lapisan terluar yang isinya fitur-fitur kejutan yang bikin pelanggan seneng banget. Dan persis kayak manusia, produk itu punya siklus hidup. Dia lahir, tumbuh jadi dewasa, dan akhirnya menua terus menurun. Strategi pemasaran yang berhasil pas dia remaja bisa jadi gagal total pas dia dewasa. Makanya, pemasar yang pintar harus bisa terus adaptasi. Dan jangan salah ya, bawa produk baru ke pasar itu pertaruhannya gede banget. Coba bayangin, di Amerika Serikat aja, biaya buat ngenalin satu merek baru itu bisa sampai 100 juta dolar. Taruhannya benar-benar tinggi. Oke, bayangin Anda punya produk paling keren di dunia. Harganya juga pas banget. Tapi semua itu percuma kalau pelanggan nggak bisa nemuin atau beli produk itu kan? Zaman sekarang ini, persaingan itu udah bukan lagi antara satu perusahaan lawan perusahaan lain. Udah nggak sesimpel itu. Ini pertarungan antara seluruh jaringan mereka. Dari pabrik,
gudang, sampai kurir yang antar ke rumah Anda. Siapa yang jaringannya paling efisien, dialah pemenangnya. Jadi, saluran pemasaran itu bukan cuma soal truk dan toko ya. Mereka ini kayak pahlawan tanpa tanda jasa yang ngerjain semua hal penting di belakang layar. Mulai dari promosi, negosiasi harga, sampai nanggung risiko kalau barangnya nggak laku. Kompleks banget. Dan akhirnya kita sampai di langkah terakhir yang mungkin paling kelihatan. Anda udah punya pelanggan, produknya keren, dan cara ngirimnya juga udah ada. Sekarang, waktunya buat dunia dengerin cerita Anda. Pemasaran zaman now itu pakai banyak banget alat. Mulai dari iklan di TV, postingan di media sosial, sampai acara-acara offline. Semua ini dicampur aduk jadi satu, tujuannya biar pengalaman Anda sebagai pelanggan itu terasa nyambung dan konsisten di mana-mana. Mau tahu cara gampang bedainnya? Gini, iklan itu ngasih Anda alasan buat beli. Dia ngebangun citra, bikin Anda pengen. Jangka panjang. Nah, kalau promosi, kayak diskon atau kupon, itu ngasih Anda insentif buat beli sekarang juga. Dorongan biar nggak nunda-nunda. Dan ini dia, mungkin pergeseran paling besar dalam pemasaran beberapa tahun terakhir. Suara yang paling kuat, yang paling dipercaya, itu bukan lagi dari iklan. Tapi dari siapa? Dari pelanggan lain. Omongan dari mulut ke mulut atau word of mouth sekarang jadi strategi yang serius banget. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar buat dipikirin. Di zaman dimana merek seakan-akan bisa dengerin dan nebak semua keinginan kita, sebenarnya siapa sih yang pegang kendali? Mereknya? Atau jangan-jangan justru kita sebagai pelanggan?